Oi semuanya, balik lagi di channel Tech with Black ya. Dan di video kali ini gue akan kasih kalian PC budget 2 jutaan nih. Dan ini buat kamu Rexus Ganzet yang udah request ya, bang, kamu yang minta tolong cariin PC budget 2 jutaan di daerah Jawa Timur nih. Jadi gue udah dapet ya. Ini PC komputer Core i7 2600 ya, 3,4 GHz, pakai SSD 240 GB, ada garansinya. Habis itu dia RAM-nya 8 GB DDR3 yang gue pilih nih ya. Kalau untuk 4 GB DDR3 jadi 2.750.000 nih. Pertama kita lihat juga dari tokonya juga apakah terasa atau terpercaya ya. Pertama dia belum ada jual PC ini sama sekali. Tapi ya gimana gitu, dari PC yang gue banyak cari dengan budget 2 jutaan daerah Jawa Timur, ya ini sih. Kan kamu mintanya untuk daerah Jawa Timur nih ya, jadi gue turutin permintaan lu aja gitu loh. Jadi top produknya dia paling berhasil ngejualnya ini 3 produk doang sih. Casing harddisk eksternal harddisk ya, 3 kali terjual. Sisanya ini 1 kali terjual nih PC full set. Jadi balik lagi ke kalian mau beli atau enggak. Tapi sih kalau dia udah berhasil jual PC seperti ini sih it's fine aja ya gitu. Ini daerah Jawa Timur permintaan kamu ya. Gue nggak lihat cuma dari bintangnya banyak atau lakunya banyak juga gitu. Kalau komputer itu nggak bisa lah gue perbandingannya seperti itu untuk beli komputer gitu. Pasti spesifikasinya yang penting, oke? Jadi dia garansi supplier, habis itu durasi garansinya 12 tahun, 12 bulan ya. Habis itu ada stoknya 10, ini dari Kabupaten Sidoarjo, Buduran, Jawa Timur, Indonesia. Sesuai permintaan kamu ya. Gitu. Oke. Untuk produk deskripsinya kalian bisa lihat ya. Pakai Core i7 2600 3,4 GHz, oke? Jadi ini dia. Keluaran tahun 2011, pakai 32 nanometer. Ya udah 4 core 8 thread dan ini masih pakai Sandy Bridge ya atau generasi kedua gitu. Frekuensi dasar prosesornya di 3,4 GHz nih. Habis itu frekuensi turbo max-nya bisa 3,8 GHz, bisa di overclocking. Cache-nya 8 MB. Kecepatan busnya 5 GT per second, TDP-nya gede sih, 95 watt ya, karena dia keluaran tahun 2011. Untuk PC budget 2 jutaan masih cukup oke lah, udah 4 core 8 thread ya. Bisa buat gaming juga kok ya, gitu. Habis itu dia masih pakai DDR3. Tembusnya di 1066 MHz sampai 1333 MHz. RAM-nya bisa sampai 32 GB ya. Habis itu grafik prosesornya dia memakai Intel HD Graphics 2000 atau ada iGPU-nya, jadi bisa nyala tanpa memakai VGA eksternal, oke. Frekuensi dasar grafiknya 850 MHz dan Dynamics plus grafiknya 1,35 GHz, jadi masih agak kecil sih, gitu. Habis itu benchmarknya dari i7 2600 nih, dia tembus di 5344 ya. Single thread ratingnya di angka 1741, habis itu sampelnya 9100 gitu ya. Gitu guys. Untuk benchmarknya. Kalau untuk benchmark dari iGPU-nya average G3D Mark-nya ya ampas sih, 213 doang sih. Mengingat ini cuma pakai chipset iGPU doang, oke? Lanjut. Motherboardnya bisa pakai H61 dari Varo atau Amtron atau Bulldozer atau stok ya. Pokoknya dari stok yang ada. RAM-nya cuma 4 GB DDR3 Kingston atau Hynix ya. Berarti bisa di-upgrade ke 8 GB 2x4. Ini sih kayak sih single channel ya, 4 GB. Habis itu pakai SSD 240 GB. Oke. VGA-nya integrated onboard, otomatis dia pakai Intel UHD 2000, nggak pakai VGA eksternal. Ada port HDMI-nya, bisa ada PCIe-nya, ada soundLAN, USB dan kawan-kawannya, kamu bisa baca ya. Casing gaming-nya power supply-nya 250 watt. Jadi di sini kan kita sudah pakai yang RAM-nya 8 GB gitu. Jadi harganya sekitaran 2,9 juta rupiah nih gitu. Karena kita pengennya kalau beda-beda tipis spending yang 8 GB dan sampai yang di bawahnya lah, oke? Komennya kosong karena ini PC belum terjual, tapi dari segi spesifikasinya gue masukinnya ke mana ya, maksud gue kayak ini udah oke sih dibanding komputer-komputer yang gue baca yang lain gitu ya. Gue nggak mau jatuhin toko yang lain, tapi menurut gue ini yang oke lah, oke. Habis itu kalau kamu mau upgrade VGA eksternalnya, the best VGA with i7 2600 itu GTX 1060 6 GB nih. Dia benchmarknya di angka
10.076. Oke. Habis itu average G2D Mark-nya 762 ya. Habis itu dia core clock-nya di 1708, memory clock-nya di 2002 MHz ya guys. Dia pakai DirectX 12. Habis itu OpenGL 4.5, max TDP-nya 120 watt. Oke, jadi kalau kalian mau upgrade lagi VGA-nya, kalian harus upgrade power supply-nya minimal ke 500 watt 80 plus bronze lah. Atau mungkin kalau bisa ya 500 watt 80% plus bronze sudah cukup kok. Gitu. Oke. Habis itu harga VGA-nya nih, dari yang gue dapat dari Tokopedia Tokped untuk GeForce GTX 1066 GB, ini gue dapat Asus ya. Ini harganya sekitar 4 juta ya. Bisa mungkin kalian siapin budgetnya untuk upgrade VGA GTX 1060 ya 3-4 jutaan lah. Gitu. 3 jutaan juga oke lah. Ini ada yang jual 3 juta nih. Ya. Gitu. Jadi paling kalau upgrade VGA lagi, tambah ganti power supply lagi, paling siapin budgetnya sekitaran 4.500.000 lah. Jadi totalnya 7,5 sih. Tapi ini untuk yang upgrade jangka panjang. Kalau yang udah punya duit 7,5 juta langsung, jangan beli PC ini, beli yang lain gitu ya. Ini kita ngomongin misal kalian tuh tipikalnya yang dana kalian cekak-cekakan, jadi belinya dikit-dikit dulu, nyicil gitu. Nggak apa-apa kok. Yang penting jangan sampainya rugi banget gitu. Karena tujuan membeli PC itu uang sama kualitas harus sesuai, oke? Gitu. Habis itu bisa buat main game gak nih? Jadi untuk GTA 5 nih, untuk Core i7 2600 3,4 GHz plus 6 GB RAM ya. Kita kan pakai yang 8 GB RAM, otomatis lebih bagus lah. Kalau bisa untuk main game apakah lancar? Ini untuk GTA 5 HD graphics tanpa memakai VGA eksternal ya. Kalian bisa lihat dari judul yang tadi kan. Jadi pakai HD graphics 2000 dia tembus. Oke, dia nggak numbahin FPS-nya nih, tapi prediksi gue sih ini sih udah nggak playable banget. Kalian bisa itu patah-patah untuk main game GTA 5 sih. Saran gue bisa kalian upgrade VGA-nya. Tapi menurut gue kalau main GTA 5 jalan ya, lu bisa main game-game lain loh. Kita coba lagi deh, kita cari deh HD graphics 2000 ya. Kita lihat aja. Menurut gue sih buat main game sekelas Valorant juga jalan. Nah, kita lihat Valorant aja ya. Karena menurut gue mostly penonton di YouTube channel gue tuh mereka tuh mainnya Valorant sih. Ini suara gue matiin karena gue takut ada copyright ya guys ya. Jadi di sini dia pakainya apa nih? Intel HD graphics 2000 untuk ya. Kita langsung lihat di Valorant ya aja biar cepet. Dia sambil pakai Bandicam sih. Valorant kalau sambil Bandicam tembus di 23 frame per second. Saran gue nggak, palingan kalau nggak pakai Bandicam palingan coba kita cari lagi yang lain ya. Cari yang lain. Cari yang lain. Nah ini nih kayak ini. Masih jalan sih tapi agak patah-patah sih. Tapi ya kalau masih oke sih. Masih mainnya masih agak patah-patah sih. Menurut gua udah, kalau buat main game-game, buat kamu kan mintanya buat main game ya bisa kok. Cuma ya agak sedikit nge-lag gitu. Tapi dengan RAM 8 GB, 4 GB dual channel ya masih oke lah. Coba ini kita lihat lagi game-game. Ini Genshin Impact pun jalan loh. Ini Genshin Impact jalan ya. Kita lihat Genshin Impact. Kita full screen aja biar enak. Untuk Genshin Impact sendiri pun dia jalannya di mana nih? Aduh, FRC 24 max ya. Genshin Impact settingan patah-patah. Emang mesti upgrade VGA sih. Kalau direkomendasikan GTX 1060 nih, ini kan mahal ya. Palingan saran gua kalian upgrade misal ke GT 710 lah. Paling GT 710 tambah berapa sih? Kita cari aja ya. Kita nggak lihat benchmarknya, kita cuma lihat dari harganya aja. Berapa tuh? Untuk GT 710 itu kisaran 1 juta lah. Tambah 1 juta juga udah oke kok. Oke? Gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau GTA 1060 mau ganti ke GTX 1060 ya it's fine aja. Gak ada persoalan. Ini lu bisa lihat frame per second-nya tinggi nih. Dia pakai FXAA juga gitu ya. Max setting lagi. Jadi dia tembus di 40 frame per second gitu ya. Terakhir coba kalau i7 2600 with GT 710. Kalau ada ya, kalau nggak ada udah aja ya. Oke, kita lihat yang i7 2600K aja.
kali ya. Karena i7 2600K itu sama yang i7 2600 itu gue udah pernah review, dan itu bedanya cuma di IGP-nya doang. Semuanya sama gitu, jadi nggak ada persoalan. Ini untuk League of Legends, kita full screen dulu. Untuk League of Legends pun dia jalan di sekitar average-nya 87 frame per second ini ya. Habis itu kita lihat yang Genshin Impact. Genshin Impact dia jalan di angka 41 frame per second ya. Gitu. Valorant 1080p low. Untuk Valorant dia jalan di 88 average ya frame per second ya. Tapi dia jalan, coba pada saat tembak-tembakannya aja berapa? Di 90-an frame per second. Jadi oke lah. Oke, terakhir GTA 5 lowest ya. Habis itu udah ya. Untuk GTA 5 lowest i7 2600K plus GT 710 di angka 58 frame per second. Oke. Jadi tinggal kalian upgrade aja ke GT 710 sih. Tambah 1 juta lah, 1,1 sama power supply paling 500.000, 1,6 jadi 3 jutaan lah. 4 jutaan lah. Iya bener. Ya, 4 jutaan bisa dapat i7 2600 dan GT 710 gitu ya. Pakai power supply 500 watt 80 plus Pro. So, gua rasa videonya sampai sini dulu. Untuk kalian yang merasa video ini bermanfaat, bisa bantu dengan like, comment, dan subscribe. Oke, so ya udah. Semoga video bermanfaat buat kamu ya. So, udah ya. Bye bye. Thank you.